Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada kali ini adalah pembelajaran tematik tema 3 tugasku sehari-hari kelas 2, subtema 3 tugasku sebagai umat agama, pembelajaran 4. Nah, sekarang anak-anak simak video pembelajarannya sampai habis supaya nanti mudah mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Baik, langsung saja kita ke pembelajaran. Budaya gotong royong. Siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali, Sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Nah, ini adalah gambar kerja bakti Siti dan teman-temannya. Di Sekolah Siti, siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka saling menjaga kerukunan beragama di sekolah. Nah, sekarang anak-anak buatlah daftar tentang berbagai macam agama di sekolahmu. Nah, nanti anak-anak bisa amati ya di sekolah jumlah siswa yang sesuai agama di setiap kelasnya masing-masing. Di kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berapakah ada siswa yang beragama Islam di kelas 1? Berapa ada siswa beragama Katolik di kelas 1, di kelas 2, 3, 4, dan 5, dan 6? Ada berapa orang siswa yang beragama Kristen? Ada berapa orang yang beragama Hindu? Dan ada berapa orang yang beragama Buddha? Dan berapa orang yang ada beragama Konghucu? Nanti anak-anak bisa amati di sekolah anak-anak masing-masing, atau nanti bisa ditanyakan kepada setiap wali kelas yang ada di sekolah. Misalnya bertanya kepada wali kelas 1, Bu, Pak, adakah di sini siswa yang beragama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu? Nanti anak-anak bisa tuliskan di buku tugasnya. Nanti tabelnya bisa dibuat seperti ini. Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anak, mungkin dari anak-anak masih ada yang ingat ya, kalau di Indonesia itu ada berapa agama? Ya, betul sekali, di Indonesia itu ada 6 agama, yaitu ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sekarang kita akan ingat-ingat pembelajaran kemarin. Nah, kemarin kita sudah pernah belajar ya tentang tempat ibadah, hari besar atau hari suci, kitab suci, dan salam dari agama masing-masing. Nah, kita sekarang mulai dari agama Islam. Nah, agama Islam ini tempat ibadahnya itu namanya masjid. Kalau hari sucinya, kalau hari besarnya itu namanya Idul Fitri, ada Idul Adha, dan banyak lagi ya. Nanti anak-anak bisa cari sendiri, yaitu kitab sucinya namanya Al-Quran. Dan salamnya itu kalau di awal biasanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di akhir itu biasanya salamnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini agama Islam. Kita lanjut ke agama Kristen. Nah, kalau agama Kristen itu tempat ibadahnya namanya gereja. Kalau hari sucinya itu namanya Natal, dan kitab sucinya namanya Alkitab, dan salamnya itu salam sejahtera atau shalom. Nah, lanjut ke Katolik. Nah, Katolik ini tempat ibadahnya juga gereja. Hari besarnya itu ada Natal, kitab sucinya ada Alkitab, dan salamnya itu salam sejahtera atau berkah dalam. Lanjut ke agama Hindu. Nah, agama Hindu ini tempat ibadahnya namanya Pura atau Pura. Dan hari besarnya itu, hari sucinya itu hari raya Nyepi, atau ada juga hari raya Galungan dan Kuningan, dan banyak lagi ya. Nah, setelah itu kitab sucinya itu ada namanya itu Weda. Dan kalau di awal itu salamnya itu Om Swastiastu, dan di akhir itu Om Santi Santi Om.
Lanjut ke agama Buddha. Nah, agama Buddha ini tempat ibadahnya namanya wihara, dan hari raya sucinya atau hari raya besarnya itu namanya hari raya Waisak, dan kitab sucinya namanya itu Tripitaka, dan salamnya Namo Buddhaya. Lanjut ke agama Konghucu. Nah, Konghucu ini tempat ibadahnya itu namanya Klenteng, hari raya besarnya atau hari raya sucinya itu namanya Imlek, dan kitab sucinya itu ada namanya Suking dan Sujing. Salamnya itu di awal biasanya Wide Dong Tian, dan di akhir itu Xian Yu Hide, atau bisa juga salam kebajikan. Nah, itu tadi ya anak-anak, tempat ibadah, hari raya besar atau hari raya suci, kitab suci, dan salam-salam dari keenam agama yang ada di Indonesia. Nah, perlu anak-anak ingat ya, walaupun kita berbeda agama, kita harus saling menghormati dan hidup rukun. Sebelum membersihkan kelas, Siti membeli beberapa barang, sabun, tisu, dan lap kain yang digunakan untuk membersihkan kelas. Nah, di sini Siti membeli sabun yang harganya Rp400, tisu yang dimana itu harganya Rp800, dan lap kain harganya Rp600. Nah, sekarang Bapak bertanya, kira-kira di antara ketiga barang ini mana yang paling mahal? Ya, betul sekali, yang paling mahal adalah tisu yang dimana harganya adalah Rp800. Nah, sekarang yang paling murah adalah, ya betul, yang paling murah itu sabun, harganya Rp400. Siti akan membeli barang-barang di atas. Nah, Siti akan membeli sabun, tisu, dan lap kain. Siti memiliki uang 1000-an dan 500-an. Siti ingin menukar uangnya. Nah, di sini Siti memiliki uang 1000-an dan 500-an, dan Siti akan menukar uangnya dengan pecahan uang yang lain. Jadi uang Siti keseluruhannya di sini adalah 1.500, karena Siti memiliki uang 1000-an dan 500-an. Kalau dijumlahkan berarti nilainya 1.500. Nah, sekarang anak-anak, gambarlah pecahan yang senilai dengan uang yang diberikan. Nah, tadi sudah diketahui ya, Siti itu memiliki uang 1000-an dan 500-an. Kalau dijumlahkan nilainya 1.500. Nah, sekarang Siti ingin menukarnya uangnya itu dengan uang yang lain yang nilainya sama. Nah, yang pertama itu Siti akan menukarkannya dengan 3 keping uang logam yang nilainya masing-masing ini Rp500. Coba kita tambahkan, 500 ditambah 500 1000. 1000 ditambah 500 sama dengan 1.500. Jadi uang Siti yang tadi itu 1000-an dan 500-annya itu bisa ditukarkan dengan 3 keping uang logam yang nilainya masing-masing itu Rp500. Dan Siti juga bisa menukar uangnya yang tadi itu dengan 1 lembar uang kertas yang nilainya 1000 dan 2 keping uang logam yang nilainya masing-masing itu Rp200 dan 1 keping uang logam yang nilainya Rp100. Nah, jika ini dijumlahkan juga nilainya 1.500. Nah, selanjutnya Siti juga bisa menukar uangnya itu yang dimiliki Siti ya, tadi 1000-an dan 500-annya itu bisa ditukar dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keping uang logam yang dimana nilai masing-masingnya itu Rp200 dan 1 keping uang logam yang nilainya Rp100. Nah, jika ini dijumlahkan semua juga nilainya nanti 1.500. Mari kita jumlahkan. 200 ditambah 200 sama dengan 400. 400 ditambah 200 sama dengan 600. 600 ditambah dengan 200 sama dengan 800. 800 ditambah lagi 200 sama dengan 1000. 1000 ditambah 200 sama dengan 1200 ditambah dengan 200 1400. Jadi nilainya adalah 1.500. Jadi Siti bisa menukar uangnya ya
yang dimiliki Siti, yaitu uang 1000-an dan 500-an ini bisa ditukar dengan 3 keping uang logam yang nilainya masing-masing ini Rp500, dan juga bisa ditukar dengan 1 lembar uang kertas yang nilainya Rp1000 dan 2 keping uang logam yang dimana nilainya itu Rp200 dan 1 keping uang logam yang nilainya Rp100, dan juga bisa ditukar dengan 7 keping uang logam yang nilainya masing-masing itu Rp200 dan 1 keping uang logam yang nilainya Rp100. Baik, kita ke contoh berikutnya. Gambarlah pecahan yang senilai dengan uang yang diberikan. Nah, di sini ada 2 pecahan mata uang yang dimana nilainya ini adalah Rp1000, dan ada 1 pecahan mata uang logam yang nilainya Rp500. Nah, jika dijumlahkan semua ini nilainya Rp2.500. Nah, sekarang kita akan tukar uang ini dengan pecahan uang yang lain. Nanti nilainya akan sama. Yang pertama di sini Bapak akan menukarkan dengan 5 keping uang logam yang dimana masing-masing atau per kepingnya itu nilainya Rp500. Jika dijumlahkan ini juga nanti hasilnya sama dengan Rp2.500. Nah, mari kita hitung bersama-sama. 500 ditambah 500 sama dengan 1000. 1000 ditambah 500 sama dengan 1500. 1500 ditambah 500 sama dengan 2000. Nah, 2000 ditambah lagi 500 itu sama dengan 2500. Jadi uang pecahan 2 pecahan uang kertas yang nilainya masing-masing Rp1000 ini dan 1 uang pecahan uang logam yang nilainya Rp500 ini bisa kita tukar dengan 5 keping uang logam yang dimana nilainya itu masing-masing adalah Rp500. Nilainya sama ya anak-anak, yaitu 2.500. Nah, di sini juga kita bisa tukar dengan 1 lembar uang kertas yang nilainya Rp2.000 dan 2 keping uang logam yang dimana masing-masing nilainya itu adalah Rp200 dan 1 keping uang logam yang nilainya Rp100. Nah, jika ini dijumlahkan juga nanti hasilnya sama dengan uang ini, yaitu Rp2.500. Nah, kita hitung ya. Di sini ada 1 lembar uang 2000. Jika ditambah dengan 200 jadi 2200. Ditambah dengan 200 lagi jadi nilainya adalah 2400, dan ditambah lagi 1 keping uang logam yang nilainya Rp100 jadi nilainya juga Rp2.500. Jadi begitu ya anak-anak cara kita menukarkan uang pecahan yang nilainya sama. Nah, di sini ada uang pecahan yang nilainya 2.500 bisa kita tukar dengan 5 keping uang logam yang dimana masing-masing per kepingnya itu nilainya Rp500, dan juga bisa kita tukar di sini dengan 1 lembar uang Rp2.000 dan 2 keping uang logam yang nilainya masing-masing itu Rp200 dan 1 keping uang logam yang nilainya Rp100. Nah, jadi demikian dulu ya anak-anak pembahasan pembelajaran kita kali ini di tema 3 subtema 3 pembelajaran 4. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kali ini anak-anak bisa paham dan mengerti. Dan sampai berjumpa kembali ya di pembelajaran berikutnya di tema 3 subtema 3 pembelajaran 5. Dan sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, jika video ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain.